Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Romelu Lukaku cedera, absen di derby Milan. Menurut laporan Sky Sport Italia, Lukaku cedera dalam sesi latihan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 di Appiano Gentili. Lukaku disebut mengalami masalah pada bahannya. Lukaku menjalani pemeriksaan medis pada Senin 29 Agustus 2022. Menurut laporan media-media Italia, Lukaku dipastikan absen saat Inter menjamu Cremonese. Cedera tersebut juga kabarnya akan memaksa Lukaku absen di derby Milan akhir pekan ini. Duel AC Milan versus Inter Milan akan dimainkan pada Sabtu 3 September 2022. Lukaku diklaim ingin tetap main, tetapi Inter tak mau ambil resiko. Resmi, Lucas Paqueta gabung West Ham. Penyerang asal Brazil Lucas Paqueta baru saja diresmikan West Ham United sebagai pemain baru. Paqueta bergabung dengan West Ham United dari Olympique Lyonnais. Bintang timnas Brazil itu berhasil memecahkan rekor transfer West Ham United setelah diboyong dengan mahar 43 juta euro atau setara 640 miliar rupiah. Dengan mahar sebesar itu, Paqueta akan mendapatkan kontrak hingga 2027 dengan opsi perpanjang. Resmi bergabung dengan The Hammers, Paqueta berharap West Ham United tampil tajam seperti musim lalu. Musim lalu, West Ham jalani musim yang sangat bagus dan saya berharap mereka terus menikmati musim yang lebih baik selama saya di klub, kata Paqueta dilansir dari laman resmi West Ham United. Resmi, AC Milan datangkan Malick Thiaw, bek tengah potensial milik Schalke. AC Milan sukses mendaratkan satu lagi pemain baru di musim panas ini. Ia adalah Malick Thiaw, bek tengah yang didatangkan dari FC Schalke. Milan mendatangkan Thiaw secara permanen. Belum diketahui berapa biaya transfer yang diperlukan untuk mendatangkan pemain berusia 21 tahun ini. Namun yang pasti, Milan mengontrak pemain tersebut selama 5 tahun atau sampai 2027. Ia juga sudah diperkenalkan kepada publik. Thiaw menjadi rekrutan kelima Milan di musim panas ini. Ia bergabung bersama rekan-rekan lainnya yang baru saja bergabung seperti Charles de Ketelaere, Junior Mesias, Alessandro Florenzi, dan Divock Origi. Jules Koundé akan tandai era baru di Barcelona. Jules Koundé melakukan debutnya di laga Barcelona kontra Valladolid pada Senin 29 Agustus. Koundé bermain penuh selama 90 menit dengan ditempatkan di bek sayap kanan. Koundé catatkan 2 kali menangi duel udara dan 93% umpan sukses plus melakukan sapuan di depan gawang. Koundé sebenarnya biasa ditempatkan di posisi bek tengah, namun beberapa kali juga bisa diplot sebagai bek sayap untuk membantu serangan. Xavi Hernandez berharap banyak pada Jules Koundé. Kata Xavi, Koundé bisa jadi penanda era baru Barcelona. Fofana tes medis di Amerika Serikat sebelum diikat Chelsea. Chelsea selangkah lagi mendapatkan Wesley Fofana dari Leicester City. Pihak Chelsea menurut laporan The Athletic akan segera meminta Fofana untuk tes medis di Amerika Serikat. Tim London Biru ingin benar-benar tahu kondisi kebugaran Fofana sebelum mengikatnya dengan kontrak. Ini karena Fofana pernah mengalami cedera parah musim lalu. Ia mengalami patah tulang fibula yang membuatnya absen 1 musim penuh. Chelsea tentu tak ingin mengambil resiko soal hal ini. Pasalnya Fofana diharapkan bisa menambah kekuatan sekaligus menjadi regenerasi di sektor bek tengah Chelsea. Tottenham butuh 2 bursa transfer lagi untuk jadi calon juara. Dengan pengalaman Conte membawa klub-klub sebelumnya juara Liga, maka ada harapan Tottenham bisa melakukannya musim ini. Conte seperti sudah menyatu betul dengan Tottenham saat ini dan hanya tinggal butuh sedikit klik untuk bisa melaju kencang. Meski demikian, Conte berpendapat sebaliknya karena pekerjaan rumahnya masih banyak. Conte menyebut Tottenham sudah punya fondasi yang kuat saat ini.
tetapi belum bisa bersaing di jalur juara bersama Manchester City dan Liverpool. Masih butuh sekitar 2 bursa transfer lagi untuk Conte mengumpulkan pemain incarannya dan membuat Tottenham berada di level yang sama seperti Liverpool dan City. Son Heung-min tipe menantu ideal Antonio Conte. Manajer Tottenham Hotspur Antonio Conte memuji Son Heung-min. Conte bahkan sampai berkelakar kalau orang seperti Son adalah tipe ideal untuk jadi menantunya. Conte melontarkan pujian itu saat tengah mencoba membela Son dari sorotan. Penyerang asal Korea Selatan itu sedang disorot karena belum cetak gol dalam 4 pertandingan yang sudah dimainkan Tottenham di Premier League. Son pemain yang sangat bijaksana. Dia sungguh bijaksana dan seorang pria terbaik, pria yang sangat baik. Kalau boleh kasih contoh, kalau saya harus mencari suami untuk putri saya mau orangnya seperti dia, ujar Conte seperti dilansir Football Italia. Cristiano Ronaldo nggak mau potong gaji di MU? Dilansir dari Mirror, Manchester United berlakukan pemotongan gaji kepada setiap pemain karena gagal lolos ke Liga Champions. Tentu MU berkurang pemasukannya dari sponsor karena tidak berlaga di kompetisi paling bergengsi di tanah Eropa tersebut. Pemotongan gajinya sebesar 25%. Akan tetapi dikabarkan Cristiano Ronaldo tidak setuju. Kabar yang beredar, Cristiano Ronaldo menolak dipotong gaji karena performanya musim lalu tidak buruk-buruk amat. Ronaldo jadi top skor klub dengan 18 gol di Liga Inggris, total 24 gol di seluruh kompetisi. Hal tersebut disinyalir tidak mendapat restu dari pihak klub. Manchester United mau tegas, semua pemain harus bertanggung jawab. Peluang Marcos Alonso jadi pemain Barcelona masih sangat besar. Seminggu yang lalu, upaya Barcelona mengejar Marcos Alonso dikabarkan sudah mereda. Meski begitu, Barcelona dipastikan tetap akan mendapatkan bek kiri Chelsea itu sebelum bursa transfer ditutup. Barcelona kabarnya akan menjadi penyelamat karir Alonso. Soal seberapa besar kemungkinan itu, jurnalis Gerard Romero memastikan bahwa hal tersebut pasti jadi. Barcelona sekarang tengah mempersiapkan penawaran kepada Chelsea, belum dipastikan kapan Alonso berlabuh ke Spanyol. Valencia versus Atletico, Los Colchoneros menang di kandang kelelawar. Atletico Madrid harus bersusah payah meraih 3 poin di kandang Valencia. Los Colchoneros menang 1-0 lewat gol Antoine Griezmann. Pertandingan berjalan keras karena lahir 5 kartu kuning sebelum memasuki menit ke-30. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan Valencia versus Atletico usai untuk kemenangan tim tamu. Atletico Madrid dengan tambahan 3 poin ke posisi ke-6 klasemen Liga Spanyol dengan 6 poin dari 3 laga, sementara Valencia dengan 3 poin dari 3 laga di posisi ke-14. Frenkie de Jong rela potong gaji demi bertahan di Barcelona. Teka-teki mengenai masa depan Frenkie de Jong akhirnya terjawab. Gelandang asal Belanda itu dilaporkan telah memutuskan untuk bertahan di Barcelona musim ini. Diwartakan Football Espana, ia pun siap dengan risiko pemotongan gaji atas keputusan tersebut. Pasalnya Blaugrana telah menegaskan pada pemainnya yang bertahan bahwa mereka harus rela gajinya dipotong untuk mengurangi biaya pengeluaran tim. Di samping itu, Manchester United telah menyerah untuk mendatangkan De Jong, sedangkan Chelsea juga tidak menunjukkan keseriusan untuk menggait gelandang timnas Belanda tersebut. Real Madrid berhasil daratkan mantan wonderkid Barcelona. Real Madrid sukses mendatangkan pemain yang pernah disebut sebagai wonderkid milik Barcelona, Iker Bravo. Iker Bravo kembali ke Spanyol setelah hanya 1 musim bersama Bayer Leverkusen. Bravo sempat menjadi debutan Liga Jerman termuda kedua dan termuda yang pernah ada untuk Bayer Leverkusen sebelum dilewati oleh rekan setimnya Zidane Sertemir di pertandingan yang sama. Di sisi lain, sebelum bermain untuk Bayer Leverkusen, Bravo merupakan salah satu wonderkid di Akademi La Masia Barcelona. Kini, Bravo telah resmi bergabung dengan Real Madrid lewat status pinjaman selama 12 bulan. Menurut laporan Fabrizio Romano, Bravo telah didaftarkan sebagai pemain Real Madrid Castilla.
Edinson Cavani segera tekan kontrak dengan Valencia. Ex pemain Manchester United Edinson Cavani dikabarkan akan segera merapat ke Valencia dalam waktu dekat ini. Pada akhirnya pihak Cavani dan Valencia dilaporkan sudah mendapatkan kesepakatan secara personal, di mana Valencia menawarkan kontrak dengan durasi selama 2 tahun kepada pemain internasional Uruguay tersebut, seperti dilansir dari pakar transfer Eropa, yaitu Fabrizio Romano. Saat ini sendiri, Cavani dilaporkan sedang berangkat ke Valencia dan diprediksi akan sampai pada hari ini 30 Agustus. Jika tak ada halangan, maka ia akan segera menaikkan kontrak dengan Valencia dalam waktu 24 jam. Presiden PSG buka suara soal perseteruan Neymar dan Mbappe. Neymar dan Kylian Mbappe terlihat bersitegang ketika Paris Saint-Germain bersua Montpellier Minggu 14 Agustus lalu. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi kini buka suara soal perseteruan kedua bintang tersebut. Al-Khelaifi mengungkapkan jika perseteruan antara Neymar dan Mbappe adalah sesuatu yang sangat wajar terjadi. Lebih lanjut, pengusaha asal Qatar itu menyalahkan media karena terlalu membesar-besarkan masalah tersebut. Tidak ada masalah sama sekali, kalian media yang membesarkan masalah ini bukan? Perselisihan itu juga bisa terjadi pada saya. Jika berdebat dengan saudara laki-laki atau perempuan itu normal, ucap Nasser Al-Khelaifi dikutip dari Sportskeda. Here we go, PSG amankan transfer Fabian Ruiz dari Napoli. Napoli akhirnya luluh juga dengan penawaran Paris Saint-Germain untuk Fabian Ruiz. Pemain berusia 26 tahun itu segera bergabung dengan Les Parisiens. Jurnalis Fabrizio Romano telah memberikan sinyal "Here we go", itu jadi tanda bahwa transfernya sudah pasti dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Laporan Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Napoli menyetujui tawaran sebesar 23 juta euro dari PSG. Nantinya Ruiz akan dikontrak dengan durasi yang cukup panjang. Pemain berpaspor Spanyol itu akan dikontrak sampai 2027 atau selama 5 tahun. Ruiz akan mendapatkan gaji sebesar 5 juta euro per musim. Penandatanganan kontrak itu akan dilakukan setelah melakukan tes medis di Paris pada Selasa pagi waktu setempat. Borussia Dortmund tegaskan tak akan lepaskan Jude Bellingham musim ini. Borussia Dortmund saat ini menegaskan apabila mereka tak akan melepaskan gelandang mereka Jude Bellingham ke klub lain pada musim panas ini. Seperti yang diketahui, nama Bellingham belakangan ini banyak dikaitkan dengan Liverpool karena skuad asuhan Jurgen Klopp tersebut memang memasukkan namanya ke dalam target transfer mereka. Dortmund sendiri menegaskan tak akan menjual gelandang andalan mereka tersebut yang masih memiliki kontrak sampai tahun 2025 mendatang, seperti dilansir dari pakar transfer Eropa Fabrizio Romano. Ross Barkley resmi putus kontrak dengan Chelsea. Chelsea dilaporkan telah resmi memutuskan kontrak mereka dengan salah satu pemain mereka yaitu Ross Barkley setelah musim kemarin dipinjamkan ke Aston Villa. Kini Barkley akan menjadi agen bebas dan bisa bergabung dengan tim lain meski sebenarnya ia masih memiliki kontrak 1 musim lagi di Chelsea. Kabar ini sendiri telah dikonfirmasi secara langsung oleh laman resmi Chelsea. Di sisi lain, menurut rumor yang beredar, Barkley dikabarkan akan cabut ke Skotlandia untuk bergabung dengan klub Celtic yang rupanya sudah menjalin kontak dengannya. Manchester United raih kesepakatan dengan Newcastle United untuk amankan jasa Martin Dubravka. Kabar yang cukup baik datang kepada skuad Manchester United. Dikabarkan apabila saat ini Manchester United berhasil mengamankan jasa kiper Newcastle United yaitu Martin Dubravka. Kontrak untuk transfer ini sendiri merupakan peminjaman selama 1 musim, namun dengan tambahan opsi pembelian tak wajib sebesar 5 juta pound sterling seperti dilansir dari laporan dari pakar transfer Eropa Fabrizio Romano. Dari laporan yang sama diketahui juga apabila Dubravka akan segera berangkat pada malam ini 30 Agustus waktu setempat dan akan segera melakukan tes medis secepatnya di hari yang sama. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!